Halo guys, welcome back to my channel. Video kali ini saya mau bahas mengenai iklan Shopee ya. Mengenai iklan Shopee, lebih tepatnya judul saya kali ini adalah kesalahan penjual Shopee dalam melakukan iklan. Kalau saya rangkum secara garis besar, ada 3 poin yang saya mau bahas hari ini yang menurut saya ini biasanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para penjual Shopee, terutama penjual Shopee yang masih pemula. Oke, langsung aja guys ya. Yang pertama nih ya. Yang pertama, kesalahan penjual Shopee waktu melakukan iklan adalah pertama keywordnya itu kurang spesifik. Ya, ini kita bicara mengenai iklan pencarian ya. Ya, itu keywordnya kurang spesifik. Maksudnya gimana? Maksudnya keywordnya itu terlalu umum guys. Jadi kalau kita beriklan di Shopee, keyword itu nggak boleh yang terlalu umum. Karena keyword yang terlalu umum itu biasanya persaingan terlalu banyak, harga terlalu mahal. Ya walaupun ada beberapa pengecualian, memang ada beberapa yang oke, tapi sebagian besar kebanyakan keyword yang terlalu umum itu tidak bisa digunakan ketika kita beriklan di Shopee. Contoh, ketika kita nyari, kita jualan baju misalkan ya, jualan baju, kita pakai keyword di iklan itu kita pakai keywordnya baju. Sedangkan yang nyari baju itu banyak banget guys di Shopee. Ya, banyak banget nyari baju. Nah, bajunya pun cuman tulis baju gitu doang. Sedangkan yang kita jual, misalkan kita jual baju batik. Orang yang ngeklik baju, pertama saingannya banyak, kedua, begitu dia klik baju, itu belum tentu dia mau batik, padahal kita jualannya batik. Paham ya maksudnya ya? Nah, karena itu jadi orang sia-sia gitu loh ngeklik iklan kita sudah bayar ke Shopee, tapi ternyata baju yang dia cari beda dengan baju yang kita jual. Ya, jadi kalau kita bikin iklan di Shopee, saya sarankan kata kuncinya itu jangan terlalu umum guys. Jangan terlalu umum. Paling nggak menyentuh nyerempet lah. Kalau kita jual baju batik, ya tulislah baju batik minimal. Ya, kalau mau lebih spesifik lagi, baju batik kemeja atau baju batik pria atau baju batik wanita itu lebih spesifik lagi ya. Ya, tergantung apa yang kita jual. Oke, ya, itu pertama, mengenai kata kunci guys ya. Kata kunci itu memang perlu banyak riset untuk mengenai kata kunci. Ya, di video-video sebelumnya saya udah pernah bahas gimana cara kita cari kata kunci. Ya, cari volume kata kunci, ada kata kunci ini dicari sebulan ada berapa kali gitu ya. Teman-teman nanti bisa cek di video-video sebelumnya. Terus yang kedua, ya, kesalahan yang kedua adalah baru sebentar itu udah dimatikan. Ya, jadi kebanyakan orang yang jualan di Shopee, terutama penjual pemula, itu baru ngiklan sebentar itu sudah dimatikan. Padahal guys, yang namanya iklan itu eh, begitu diklik hari ini belum tentu konversi hari itu juga. Jadi butuh waktu supaya iklan itu kita bisa melihat apakah ini menghasilkan atau tidak ya. Kalau saran saya sih iklan tetap jalani sampai paling nggak 7 hari supaya kita bisa lihat hasilnya gimana. Ya, setelah 7 hari kita cek lagi. Oh, ternyata begini. Karena kadang gini guys, kadang orang cek ngeklik tanggal 1, dia closingnya tanggal 4. Ya, 1, closingnya tanggal 4, itu nanti dihitung sama Shopee, itu konversi di tanggal 4. Ya, pas closingnya gitu ya, dihitungnya ya. Nah, jadi kasihlah waktu jarak ya. Kalau saya bilang 7 hari, misalkan Anda beriklan tanggal 1, analisa lagi tanggal 7. Ya, jadi kasih rentang waktu supaya Anda melihat hasil iklan Anda itu bagus apa enggak gitu ya. Jadi ada waktunya gitu guys ya. Oke, itu yang kedua. Oke, lalu kesalahan yang ketiga guys. Kesalahan ketiga yang biasa dilakukan itu adalah tidak melakukan analisa secara berkala ya. Jadi yang namanya iklan guys, itu tetap kita harus melakukan namanya analisa. Analisa seperti apa? Analisa untuk melihat itu loh guys. Kan ada kolom-kolom ya. Kalau kita beriklan ada kolom. Mulai dari pertama kolom peringkat rata-rata, ya, terus kolom berikutnya ada nanti efektivitas iklan, berapa kali diklik, ya, berapa kali konversi, penjualan langsung apa tidak, ya. Itu semua guys ada artinya loh, ya. Itu semua ada artinya dan semua itu harus kita cek.
Ya, kita cek, entah kalian mau cek tiap hari, entah mau dicek 3 hari sekali, entah mau dicek seminggu sekali, bebas. Teman-teman tetap mesti ngecek, jangan biarin iklan jalan terus ya sudah gitu, nggak diapa-apain, jangan gitu. Ya, iklan itu harus kita cek. Kalau kita lihat, oh ternyata ini kurang bagus nih, ya kita ubah. Contoh misalkan bidnya ternyata kurang bagus nih, ya bidnya kurang bagus, ternyata cuma dapat di peringkat 20 misalkan, ya kita ubah, naikin bidnya supaya kita peringkatnya makin naik gitu ya. Itu contoh simpelnya. Ya, kita lihat juga yang lainnya, bagian kliknya. Oh, apakah sudah banyak diklik? Sudah konversi belum ya? Kalau sudah banyak diklik tetapi belum konversi, ya dimatikan aja keyword itunya. Ya, keywordnya dihapus. Ya, dan teman-teman bisa dianalisa macam-macam. Saya nggak bahas di video kali ini, saya nggak bahas secara spesifik cara cara analisanya guys ya. Karena itu panjang sekali. Saya cuma mau menginfokan kalau namanya iklan itu akan berubah terus guys. Itu pasti akan berubah terus dan kita harus analisa terus. Analisa terus. Kadang minggu ini bid kita misalkan 300 perak cukup. Minggu depan belum tentu 300 perak itu bisa cukup. Harus kita analisa lagi. Kalau perlu kita naikin ya kita naikin. Atau kalau bisa kita turunin, bidnya ya kita turunin. Kita sesuaikan aja. Kita sesuaikan aja sama kondisi di waktu tersebut. Ya, jadi analisa iklan itu penting banget guys. Jangan biarkan iklan jalan tanpa dianalisa. Ya, apalagi mungkin kita merasa, oh iklan kita udah bagus nih. Ya, ternyata waktu kita diem-diemin, ternyata lama-lama bidnya ternyata kurang, harus naikin lagi. Wah, iklan kita jadi di bagian halaman-halaman belakang nih, jadi nggak muncul. Pantesan iklannya jelek gitu ya. Iklannya lama-lama jadi jelek, padahal sebelumnya udah bagus. Wah, sayang guys kalau nggak dipantau. Gitu guys ya. Nah, jadi itulah kurang lebih yang mau saya bahas supaya teman-teman di sini yang jualan di Shopee, yang beriklan di Shopee bisa dapat hasil lebih maksimal guys. Ya, semoga info ini membantu. Jangan lupa di subscribe juga, bisa komen dan like juga di bawah ini. Ya, thank you guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.